Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan dasar trigonometri. Trigonometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang sisi dan ukuran sudut pada segitiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal perbandingan dasar trigonometri yang berlaku pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku terdapat 3 macam sisi. Kalau di luar negeri biasa disebut dengan adjacent, opposite, dan hypotenuse. Kalau di Indonesia biasa kita kenal dengan sisi depan atau biasa disingkat dengan de, kemudian sisi samping biasa kita singkat dengan sa, dan sisi miring biasa kita singkat dengan mi. Nah, ketiganya biasa dihafalkan dengan desa mi. Nah, untuk sisi depan dan sisi samping itu penyebutannya berdasarkan sudut yang kita tentukan, yang kita pilih. Misalkan untuk sudut alfa, berarti sisi depan alfa adalah sisi AC. Kemudian sisi samping alfa adalah sisi AB, dan sisi miring alfa adalah sisi BC. Kemudian untuk sisi beta, sisi depan beta adalah AB, sisi samping beta adalah AC, kalau sisi miring sama ya, sisi BC. Nah, kemudian ada 3 perbandingan dasar trigonometri yang nanti akan kita pelajari di awal. Yang pertama ada sinus, yang kedua ada kosinus, yang ketiga ada tangen. Biasa disingkat dengan sin, cos, dan tan. Sin atau sinus merupakan perbandingan antara panjang sisi depan dibagi dengan sisi miring. Panjang sisi depan dibagi dengan sisi miring. Kosinus itu merupakan perbandingan antara panjang sisi samping dibagi dengan panjang sisi miring. Sedangkan tangen diperoleh dengan membandingkan antara panjang sisi depan dibagi dengan panjang sisi samping. Nah, biasa untuk mengingat bisa disingkat dengan sin demi, cos sami, tan desa. Sin demi, cos sami, tan desa. Nah, sekarang kita coba kembalikan ke segitiga ABC. Kita akan menghitung atau melihat perbandingan dari sin alfa. Sin alfa itu diperoleh dengan membandingkan panjang sisi depan, yaitu depan alfa berarti AC, dibandingkan dengan panjang sisi miring, yaitu BC. Cos alfa membandingkan antara panjang sisi samping, samping alfa berarti AB, dibandingkan dengan panjang sisi miring, yaitu BC. Tan alfa membandingkan panjang sisi depan, yaitu AC, dibandingkan dengan panjang sisi samping, yaitu AB. Oke, selanjutnya kita beralih ke sudut beta. Nah, sudut beta kita juga akan mencari nilai sin, cos, dan tan-nya. Sin beta, sin demi, berarti kita akan membandingkan panjang sisi yang di depan beta, yaitu AB, dibandingkan dengan panjang sisi miring, yaitu BC. Cos beta, cos sami, berarti samping beta, yaitu AC, dibandingkan dengan sisi miring, panjang sisi miring, yaitu BC. Tan beta, tan desa, berarti depan sudut beta, yaitu AB, dibandingkan dengan samping sisi beta, yaitu AC. Nah, biar lebih paham, kita coba kerjakan satu contoh soal untuk mencari sin, cos, dan tan.
Nah, di contoh soal ini, kita diberikan segitiga siku-siku dengan ukuran sisi 8, 15, dan 17. Nah, kita akan mencari nilai sin beta. Beta merupakan sudut yang letaknya di sini ya. Berarti sisi depan beta adalah 8, sisi samping beta adalah 15, dan panjang sisi miringnya adalah 17. Berarti sin beta membandingkan antara sin demi panjang sisi depan beta yaitu 8 dibandingkan dengan panjang sisi miring 17. Cos beta berarti cos sami. Panjang sisi samping beta adalah 15 dibandingkan dengan panjang sisi miring yaitu 17. Tan desa berarti panjang sisi depan beta yaitu 8 dibandingkan dengan panjang sisi samping yaitu 15. Selanjutnya, kita akan mengenal perbandingan dasar yang lain selain sin, cos, dan tan. Selain sin, cos, dan tan, terdapat 3 perbandingan dasar trigonometri yang lain yang kita kenal dengan kosekan, sekan, dan kotangen. Ketiga perbandingan ini biasa disebut dengan kebalikan dari sin, cos, tan. Karena untuk mendapatkan kosekan, kita bisa mencari dengan kebalikan dari sin atau 1/sin. Begitu pula untuk mendapatkan sekan, kita bisa mencari dengan 1/cos. Dan untuk mendapatkan kotangen, kita bisa mencari dengan 1/tan. Nah, untuk lebih mudah menghafalkan ini, ada jembatan keledai juga. Kita bisa menghafalkan dengan sin kosek kosek, tangen kotangen. Sin kosek kosek, tangen kotangen. Nah, itu salah satu cara untuk biar kita bisa mengingat perbandingan dasar kebalikan dari sin, cos, dan tan ini. Oke, biar lebih mudah, kita coba kerjakan contoh soalnya. Kita masih dengan contoh segitiga yang tadi ya, dengan ukuran 8, 15, dan 17, akan kita cari nilai dari kosek beta, sekan beta, dan kotangen beta. Nah, kosek beta bisa kita cari dengan 1/sin beta. Nah, sin demi, berarti kan depan miring ya, berarti 1/8/17. Kita bisa peroleh hasilnya adalah 17/8. Oke, selanjutnya sekan beta. Sekan berarti 1/cos beta. Berarti 1/sami. Berarti 15/17. Diperoleh sama dengan 17/15. Yang ketiga, kotangen beta. Kotangen itu 1/tan beta. 1/tan desa. Berarti 8 sampingnya 15. Diperoleh sama dengan 15/8. Nah, itu tadi kita sudah belajar perbandingan dasar trigonometri. Mulai dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Selanjutnya, kita akan mengerjakan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan perbandingan dasar trigonometri. Oke, di soal yang pertama, kita diberikan segitiga ABC dengan AC sama dengan 3 cm. Oke, kita gambar dulu di sini ya, kita tulis dulu. AC 3 cm, BC sama dengan 4 cm, berarti BC di sini. Kemudian kita akan menentukan nilai tan alfa. Nah, alfa merupakan sudut di sini ya. Kemudian sin alfa per cos alfa dan sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Oke, untuk mencari nilai sin, cos, dan tan, kita akan mencari terlebih dahulu panjang sisi yang belum diketahui, yaitu sisi AB. Kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras. Berarti sisi BC ini merupakan sisi miring ya.
Ingat, sisi miring itu bukan berarti sisi yang miring ya. Sisi miring itu adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, sudut siku-sikunya kan di sini, berarti BC merupakan sisi miring. Kemudian, AC, jika kita melihat ke alfa, berarti merupakan sisi depan, dan AB merupakan sisi samping. Kita akan cari AB terlebih dahulu. AB dengan teorem Pitagoras merupakan akar dari 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. Berarti AB sama dengan akar 16 dikurangi 9, diperoleh akar 7. Oke, langsung kita cari poin A. Tan alfa. Tan berarti desa. Berarti kita akan mencari perbandingan antara panjang sisi depan dan samping. Nah, ini tadi akar 7 ya. Berarti depan alfa adalah 3, samping alfa adalah 7. 3 per akar 7. Bisa kita rasionalkan ya. Kita kalikan dengan akar 7 per akar 7. Diperoleh 3 per 7 akar 7. Oke, selanjutnya kita akan coba kerjakan sin alfa dibagi cos alfa. Oke, kita akan cari terlebih dahulu sin alfa. Sin alfa adalah perbandingan antara depan dan miring. Sin demi, berarti depannya 3, miringnya 4. Kemudian cos alfa, perbandingan antara panjang sisi samping per miring. Berarti sampingnya adalah akar 7, miringnya adalah 4. Selanjutnya yang akan kita cari adalah sin alfa per cos alfa. Nah, bisa kita tulis sin alfa dibagi cos alfa ya. Bisa kita tulis seperti ini. Berarti 3 per 4 dibagi akar 7 per 4. Dengan aturan pembagian pecahan, kita peroleh 3 per 4 dikali 4 per akar 7. Bisa kita sederhanakan, diperoleh 3 per akar 7. Nah, ternyata sama dengan ini ya. Kita rasionalkan, ketemu 3 per 7 akar 7. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang poin C. Nah, akan kita cari nilai dari sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Nah, perlu diketahui, sin kuadrat alfa ini sama saja kita mencari dengan nilai sin alfa, kemudian kita kuadratkan. Ditambah dengan nilai cos alfa dikuadratkan. Tadi kita sudah cari, nilai sin alfa adalah 3 per 4. Jadi 3 per 4 kuadrat ditambah nilai cos alfa adalah akar 7 per 4 dikuadratkan. Diperoleh 9 per 16 ditambah 7 per 16. Sama dengan 16 per 16 atau nilainya 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2, diketahui alfa merupakan sebuah sudut lancip. Jika kotangan alfa sama dengan 15 per 8, maka kita diminta untuk mencari nilai dari sin alfa atau sinus alfa. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, lebih mudah ketika kita membuat segitiga siku-siku terlebih dahulu. Nah, kita buat segitiga siku-siku. Kemudian kita tempatkan alfa. Dan kita tempatkan sisi-sisi perbandingan sisi-sisi yang diketahui. Diketahui kotangan alfa adalah 15 per 8. Kotangan kan 1 per tan ya, berarti diperoleh tan alfa adalah 1/15 per 8 atau 8 per 15. Tan
desa. Berarti perbandingan sisi di depan alfa dan samping alfa adalah 8/15. Berarti kita bisa tuliskan perbandingan di sini 8, di sini 15. Perbandingannya ya 8 dan 15. Nah, dengan Pythagoras, nanti silahkan dihitung, kita akan dapatkan perbandingan untuk sisi miringnya berarti 17. Nah, diperoleh dengan menggunakan Pythagoras. Yang akan kita cari adalah perbandingan sinus. Oke, untuk mencari sinus kita cari dengan sin demi, berarti perbandingan depan dibagi miring, yaitu 8/17. Sangat mudah ya. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. So, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.